Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adi Prasetyo dengan NIM 2131411000102. Nah, kali ini saya akan membawakan materi tentang berwudu, yaitu tugas PAI Takakufiddin yang dimentori oleh Kak Rina. Seperti yang telah diketahui, umat muslim diwajibkan untuk wudu terlebih dahulu sebelum menunaikan ibadah sholat. Wudu bertujuan untuk membersihkan diri dari najis, sehingga saat beribadah kepada Allah, tubuh dalam keadaan suci dan bersih. Perintah berwudu sebelum sholat ini telah dijelaskan dalam Al-Quran. Allah pernah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki." Hadis surat Al-Maidah ayat 6. Begitupun yang bermaksud dalam hadis disampaikan bahwa wudhu menjadi penentu diterima atau tidaknya sebuah sholat oleh Allah. Dari Nabi Hurairah, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tidak ada sholat bagi orang yang tidak mempunyai wudhu." Dalam pelaksanaannya, umat muslim harus memenuhi rukun wudhu agar wudhunya dianggap sah. Apa saja rukun itu? Berikut adalah ulasan selengkapnya. Rukun wudhu. Sebelum wudhu, ada sejumlah rukun yang harus dipenuhi seorang muslim. Pemenuhan rukun wudhu ini dapat menentukan sah atau tidaknya sebuah wudhu. Jika semua rukunnya terpenuhi, maka wudhunya dianggap sah. Sebaliknya, jika tidak terpenuhi, maka wudhunya tidak dianggap sah. Yang pertama adalah niat. Niat dalam berwudhu harus dilakukan bersamaan dengan membasuh wajah untuk pertama kali. Adapun bacaan niat wudhu adalah sebagai berikut. Nawaitul wudhu arirofil adasil asguri fardol lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadis kecil wajib karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah membasuh muka. Muka atau wajah yang dimaksud adalah dari ujung tempat rambut, kepala sampai ujung dagu dan bagian antara kedua telinga. Sebagian ulama berpendapat bahwa pengertian membasuh tidak cukup dengan mengenakan air ke wajah, tetapi ada keharusan untuk menggosok-gosoknya. Yang ketiga adalah membasuh tangan sampai siku. Bagian tangan yang wajib dibasuh adalah mulai dari telapak, pergelangan tangan sampai siku. Disunahkan memulai dari bagian kanan lalu ke bagian kiri, dan disunahkan pula masing-masing dengan dibasuh sebanyak 3 kali. Keempat adalah mengusap bagian kepala atau rambut. Berbeda dengan membasuh, mengusap artinya hanya mengenakan air saja tanpa perlu menggosoknya. Ada perbedaan pendapat mengenai tata cara pelaksanaannya. Menurut mazhab Syafi'i mengatakan bahwa kewajiban mengusap kepala atau rambut cukup dengan mengenakan bagian rambut dengan air. Adapun bagian yang dimaksud bisa berarti separuh, seperempat, bahkan sehelai rambut, asalkan terkena air yang sudah dianggap mencukupinya. Sedangkan menurut ulama mazhab Maliki dan Hambali, wajib untuk mengusap bagian kepala atau rambut secara keseluruhan. Kelima adalah membasuh kaki. Membasuh kaki sampai ke mata kaki. Batasan adalah mulai dari seluruh bagian telapak kaki, baik bagian bawah ataupun bagian atas, sampai mata kaki. Tata caranya sama dengan membasuh kedua tangan, di mana air harus benar-benar mengalir ke seluruh bagian kaki dan dianjurkan menggosoknya. Keenam adalah tertib atau urut. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6, wudhu harus dilakukan sesuai urut. Dimulai dari niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap bagian kepala atau rambut,
dan membasuh kaki sampai mata kaki. Hal yang dapat membatalkan wudhu yaitu 1. Keluarnya sesuatu dari kemaluan, melahirkan tanpa keluarnya darah dan nanah, muntah, hilangnya kesadaran, menyentuh kemaluan, tertawa terbahak-bahak, makan daging unta, memandikan mayat, ragu dengan adanya wudhu, dan perkara yang mewajibkan mandi. Hal yang membatalkan wudhu akhirnya adalah perkara yang mewajibkan mandi. Menurut mazhab Hambali, wudhu akan menjadi batal setiap perkara yang mewajibkan mandi kecuali mati. Adapun perkara yang membatalkan wudhu apabila bertemu dua kemaluan atau berjima, keluarnya air mani, dan apabila orang kafir masuk Islam.